Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada kabar menarik ya di beberapa media terkait dengan pensiun dini massal PNS yang akan dimulai di tahun 2023. Ini saya lihat di beberapa media ya, kalau kita telusur di Google, ini pensiun massal PNS. Ini ada banyak berita di CNBC, kemudian di berita-berita media lain ya terkait dengan hmm, pensiun dini massal PNS. Kita akan mengambil salah satu berita ini di CNBC Indonesia ya. Untung rugi pensiun dini massal PNS. Begini hitungannya. Rancangan aturan pensiun dini massal para aparatur sipil negara atau ASN dalam draft revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terus mendapat perhatian publik. Pembahasan untung rugi aturan ini berlaku pun kian mencuat. Pembahasan untung rugi aturan ini diberlakukan pun kini kian mencuat. Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah Prawira Harja, mengungkapkan memang ada plus minus dari kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah untuk efisiensi tenaga ASN. Jadi tujuan dari salah satu merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah efisiensi ya. Terutama dari aspek pelayanan publik ya. Sisi positifnya ia menilai pengaturan pensiun dini tentu akan memberikan ruang efisiensi bagi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Apalagi uang pensiun para ASN ini hingga kini masih ditanggung sendiri oleh pemerintah pusat. Jadi sisi positif dari revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang apa ya, aparatur sipil negara itu terkait dengan pensiun dini adalah untuk efisiensi anggaran APBN menurut pakar pelayanan publik. Eh, Beliau mengatakan kalau bisa dilakukan massal berarti mengurangi beban APBN karena asumsinya kalau mereka tetap bekerja terus sampai usia pensiun selesai, itu kan nanti pesangon yang diterima makin hari makin banyak. Apalagi uang pensiunnya menjadi beban APBN selama ini, kata Trubus kepada CNBC Indonesia. Sementara itu dari sisi negatifnya, nah ini ya dari sisi negatifnya, Trubus berujar kebijakan pensiun dini masal kebijakan pensiun dini massal bisa melumpuhkan proses pelayanan publik jika skema yang digunakan tidak memperhitungkan kemampuan teknologi dan sistem merit yang proporsional. Di kita lama pergantiannya itu harus melalui pengadaan ASN dulu, proses anggaran dulu. Itu jadi masalah. Saya khawatir nanti selama masa transisi itu layanan publik terbengkelai. Artinya publik yang dirugikan. Pemerintah seolah-olah tidak terbebani lagi APBN, kata Trubus. Sebetulnya ia menekankan pemerintah bisa menerapkan skema penyederhanaan organisasi ASN sambil menjaga keberlanjutan pelayanan publik secara cepat melalui skema yang diterapkan di negara-negara lain seperti Jerman, Australia, Jepang, maupun Kanada. Mereka bekerja sama dengan perguruan tinggi. Mahasiswanya yang ranking 1 sampai 10 atau sampai 20 direkrut, dilatih langsung dijejali dengan pelatihan.
Masa 3 bulan saja mereka sudah bisa mengoperasionalkan segala macam terkait dengan IT, kata Trubus. Melalui skema rekrutmen yang bekerja sama dengan universitas dan tidak lagi hanya pada sekolah kedinasan, maka ASN yang diperoleh menurutnya akan lebih profesional dan kompeten selama pola rekrutmen menggunakan sistem Computer Assist Test atau CAT ya, CAT selama ini. Namun pola kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi pengadaannya sudah lebih cepat karena dipupuk selama menjadi mahasiswa. Dengan demikian, mereka yang masuk ke lingkungan pemerintah bisa lebih kompeten dan cepat diperoleh ketimbang pola rekrutmen sebelum-sebelumnya. Sebelum itu, sebelum ada cat, mereka-mereka kan cuma nitip doang, tanda tangan selesai, maka dulu banyak mafia di dalamnya. Menyebabkan pemerintah tahu sekarang mau membebani, menyebabkan pemerintah tahu sekarang mau membenahi supaya mereka pensiun karena tidak sesuai dengan jobnya, jar Trubus. Demikian teman-teman ya, berita terkait dengan untung rugi pensiun dini massal jika itu nanti diberlakukan dimulai 2023. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.